masih Ragnar menusuk ke letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar, masih Ragnar, shooting Ragnar, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Menjebol gawang Win Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi juara Asia dan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi di grup C. Setiap negara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan kandang dan tandang dalam 3 grup. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, sementara itu peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi, dan 2 posisi terbawah, yaitu peringkat kelima dan keenam, akan langsung tersingkir. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, Timnas Indonesia otomatis akan bertanding di stadion kelas dunia untuk laga tandang. Nah, dalam video berikut ini, mari kita intip stadion-stadion tersebut. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan kualifikasi dengan laga tandang melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September. Setelah itu, Garuda akan melanjutkan dengan 2 laga tandang berikutnya, melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Kemudian, babak kualifikasi akan menjalani jeda selama 4 bulan sebelum dilanjutkan pada Maret 2025. Pada bulan tersebut, Indonesia akan away melawan Australia pada 20 Maret dan menutup babak grup dengan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni 2025. King Abdullah Sports City, Arab Saudi. King Abdullah Sports City, juga dikenal sebagai The Shining Jewel, adalah sebuah kompleks olahraga yang penting di Arab Saudi, serta juga merupakan rumah bagi Al-Ittihad FC dan Al-Ahli SC. Nama stadion ini diambil dari Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, mantan Raja Arab Saudi yang memerintah dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Stadion ini terletak sekitar 30 km di utara kota Jeddah. Pembangunan King Abdullah Sports City dimulai pada tahun 2012 dan resmi dibuka pada 1 Mei 2014. Proyek ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi untuk mengembangkan infrastruktur olahraga di negara tersebut. Stadion utama di kompleks ini dirancang khusus untuk sepak bola dengan kapasitas lebih dari 62.000 penonton. Selain itu, kompleks ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk lapangan olahraga dalam ruangan dan luar ruangan, serta fasilitas pelatihan. King Abdullah Sports City tidak hanya menjadi pusat untuk acara olahraga besar di Arab Saudi, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan popularitas dan pengembangan olahraga di tingkat nasional dan internasional. Oh yes, Street Lovers, stadion ini juga akan menjadi bagian dari perhelatan pada Piala Dunia 2034 nanti, di mana nih Arab Saudi secara resmi menjadi calon tunggal yang dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 mendatang. Stadion Al-Bahrain Al-Watani, Bahrain. Nah, selanjutnya nih Studio Lovers adalah Stadion Nasional Bahrain atau Stadion Al-Bahrain Al-Watani. Stadion ini terletak di Rifa, Kota Manama, Bahrain. Stadion ini adalah markas dari tim nasional Bahrain dan merupakan pusat kegiatan olahraga utama di negara tersebut. Dibangun sejak tahun 1981, stadion ini secara resmi dibuka 1 tahun kemudian dan telah menjadi tempat yang penting untuk menggelar berbagai acara olahraga, terutama pertandingan sepak bola. Stadion Nasional Bahrain memiliki kapasitas yang cukup besar, yakni mampu menampung hingga 35.000 penonton. Selain digunakan untuk pertandingan tim nasional, stadion ini juga sering menjadi tuan rumah untuk berbagai acara dan kompetisi sepak bola, baik tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan stadion ini menjadi simbol yang penting bagi perkembangan olahraga di Bahrain dan juga mendukung pertumbuhan minat masyarakat terhadap sepak bola. Sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, berbagai bagian dari stadion termasuk tempat duduk dan atapnya sedang dalam proses renovasi. Nah, renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan fasilitas stadion agar dapat memenuhi standar modern serta memastikan pengalaman yang optimal bagi penonton ataupun peserta acara.
termasuk nanti pada laga Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi putaran ketiga. Hangzhou Olympic Sports Center Stadium, China. Stadion ini merupakan bagian dari perhelatan pada Asian Games 2022 yang dimana perhelatannya dimulai tahun 2023 lalu. Stadion Hangzhou Olympic Sports Center selesai dibangun pada tahun 2018 dan menjadi landmark penting di kota Hangzhou, Tiongkok. Stadion ini utamanya digunakan untuk pertandingan sepak bola dengan kapasitas menampung hingga 80.000 penonton. Dibangun di area seluas 60.000 meter persegi atau sekitar 650.000 kaki persegi yang terletak di tepi Sungai Qiantang. Nah, stadion ini merupakan hasil kolaborasi layanan di bidang arsitektur, interior, perencanaan, dan desain perkotaan antara NBBJ dan CCDI. Proyek ini dibiayai oleh pemerintah Tiongkok dengan anggaran sebesar 2,59 miliar renminbi atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Menegaskan komitmennya untuk menghadirkan stadion kelas dunia yang dapat bertahan hingga 100 tahun. Desain kanopi stadion yang terbuat dari struktur baja tidak hanya memberikan kekuatan struktural, tetapi juga estetika menawan yang menyerupai kelopak bunga yang melingkar, menciptakan sebuah ikon modern bagi Hangzhou. Nah, sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 lalu, Hangzhou telah melengkapi infrastruktur olahraga yang mencakup tidak hanya stadion saja, tetapi juga pembaruan signifikan pada pusat olahraga dan jalur kereta. Selain terkenal dengan danau-danau indahnya dan berbagai kuil yang bersejarah, Hangzhou juga menawarkan pengalaman wisata yang kaya dan memikat, menjadikannya destinasi yang sangat menarik bagi pengunjung dari seluruh dunia. Stadion Accor, Australia. Stadion yang menjadi bagian pada laga tandang Indonesia selanjutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Stadion Accor. Nah, sebelumnya nih dikenal sebagai Stadion Australia atau Stadion Anne's dan Stadion Telstra. Stadion ini serbaguna, terletak di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia. Nah, stadion ini awalnya nih memiliki kapasitas untuk 110.000 penonton, menjadikannya stadion terbesar kedua di Australia setelah Melbourne Cricket Ground yang dapat menampung lebih dari 120.000 penonton sebelum direnovasi pada awal tahun 2000-an. Atapnya juga ditambahkan di tribun utara dan selatan untuk memberikan penutup bagi sebagian besar tempat duduk. Nah, stadion ini dirancang dengan teknologi yang canggih, seperti penggunaan baja yang lebih sedikit dalam struktur atapnya dibandingkan dengan stadion lain, seperti Stadion Olimpiade Athena dan Stadion Nasional Beijing. Stadion Australia saat ini dimiliki oleh Venus NSW atau nama pemerintah NSW, setelah dibeli kembali dari Stadium Australia Group pada 1 Juni 2016. Stadion Saitama, Jepang. Dan yang terakhir nih, Studi Lovers, adalah Stadion Saitama. Awalnya, stadion ini memiliki kapasitas untuk menampung 63.700 penonton. Namun, kapasitasnya dikurangi menjadi 62.300 untuk memenuhi persyaratan segregasi dalam pertandingan liga. Stadion Saitama terletak di distrik Midoriku, Saitama bagian timur, sekitar 25 km utara pusat kota Tokyo. Nah, Stadion Saitama resmi dibuka pada tanggal 6 Oktober 2001. Selama Piala Dunia FIFA 2002, Stadion Saitama menjadi tuan rumah untuk 3 pertandingan grup dan pertandingan semifinal antara Brasil dan Turki. Stadion ini menjadi salah satu pusat penting dalam sejarah turnamen tersebut. Setelah Piala Dunia, Stadion Saitama tetap menjadi tempat yang sering digunakan oleh tim nasional Jepang untuk pertandingan kandang mereka, melayani sebagai pusat untuk sepak bola tingkat internasional dan domestik yang penting di Jepang. Nah, Studi Lovers, itulah 5 stadion yang agaknya nih akan menjadi tempat laga away bagi timnas Indonesia pada kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!